Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan jenis pengetahuan. Baik, poin pertama ialah definisi pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Yang kedua ialah jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, dan dalam filsafat dikatakan dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua ialah pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Sains yaitu untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense. Yang ketiga ialah pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat ialah pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hakikat dan sumber pengetahuan. Pengetahuan meliputi emosi, tradisi, keterampilan, informasi, akidah, dan pikiran-pikiran. Keluasan dan kedalaman kehadiran kondisi-kondisi ini dalam pikiran dan jiwa kita sangat bergantung pada sejauh mana reaksi, pertemuan, dan hubungan kita dengan objek-objek eksternal. Pengetahuan seseorang terbentuk dari hubungan dan jalinan ia dengan realitas-realitas yang tetap dan yang senantiasa berubah. Dalam pengetahuan, terdapat dua aspek yang berbeda, antara lain yang pertama, hal-hal yang diperoleh, misal si A dan si B mempelajari satu pelajaran atau materi yang sama. Namun pemahaman yang mereka peroleh pasti berbeda. Kedua, realitas yang terus berubah. Maksudnya, seseorang mengetahui secara khusus perkara-perkara yang beragam. Kemudian ia membandingkan perkara tersebut satu sama lain dan memberikan pandangan atasnya. Dengan demikian, ia menyiapkan dirinya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang lebih global. Sumber pengetahuan. Semua orang mengakui memiliki pengetahuan. Persoalannya adalah dari mana pengetahuan itu diperoleh atau lewat apa pengetahuan didapat. Pengetahuan yang ada pada kita diperoleh dengan menggunakan berbagai alat yang merupakan sumber pengetahuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Husaina Hayatullah Afa, akan menjelaskan tentang klarifikasi ilmu dan hierarki ilmu. Klasifikasi atau penggolongan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan atau perubahan sesuai dengan semangat zaman. Bert Husserl menyebut adanya tiga hal pembentukan suatu disiplin khusus yang baru dalam bidang ilmu, yaitu sebagai berikut. A. Eksistensi dan pengenalan seperangkat problem-problem baru yang menarik perhatian beberapa penyelidik. B. Pengumpulan sejumlah cukup data yang akan memungkinkan penggerapan generalisasi yang cukup luas lingkupnya untuk menunjukkan ciri-ciri umum problem-problem yang sedang diselidiki. C. Pencapaian pengakuan resmi atau institusional. Ada beberapa pandangan yang terkait dengan klasifikasi ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut. A. Pada zaman purba dan abad pertengahan, pembagian ilmu pengetahuan pada zaman ini berdasarkan artis liberalis atau kesenian yang merdeka. B. The Liangji membagi pengetahuan ilmiah berdasarkan dua hal, yaitu ragam pengetahuan dan jenis pengetahuan. Pembagian ilmu menurut ragamnya mengacu pada salah satu sifat atributif yang dipilih sebagai ukuran. Pembagian ini hanya menunjukkan sebuah ciri dari sekumpulan pengetahuan ilmiah. Sifat atributif yang akan dipakai dasar untuk melakukan pembagian dalam ragam ilmu adalah sifat dasar manusia yang berhasrat mengetahui dan ingin berbuat. C. Christian Wolff mengklasifikasikan ilmu pengetahuan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu ilmu pengetahuan empiris, matematika, dan filsafat. D. Auguste Comte. Pada dasarnya, penggolongan ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Auguste Comte sejalan dengan sejarah ilmu pengetahuan itu sendiri, yang menunjukkan bahwa gejala dalam ilmu tersebut
memiliki yang paling umum akan tampil terlebih dahulu. Aristoteles. Aristoteles memberikan suatu klasifikasi berdasarkan objek formal, yaitu ilmu teoritis, spekulatif, praktis, dan poetis atau produktif. Ilmu teoritis bertujuan bagi pengetahuan itu sendiri, yaitu untuk keperluan perkembangan ilmu. Ilmu praktis, ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari norma atau ukuran bagi perbuatan kita. Ilmu poetis, ilmu pengetahuan yang bertujuan menghasilkan suatu hasil karya, alat, dan teknologi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.